yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita semua juga mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya berdoa, berharap Bapak Ibu dan saya, kita semua dalam keadaan sehat senantiasa, rohani kita terus bertumbuh di dalam Kristus, dan jasmani kita juga diberkati Tuhan, senantiasa dalam keadaan sehat. Saya berharap kita semua sudah siap untuk belajar bersama di kelas sekolah minggu, dewasa, wanita, dan pria senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Mari membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan ini berbicara menarik sekali dan saya ingin kita belajar bersama, dan saya memberi judul pelajaran kita pada hari ini, kesiapan bila saat kematian tiba. Apa kata firman Tuhan tentang hal tersebut? Mari membuka Alkitab dan kita membacanya bersama-sama. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Mari kita baca bersuara bersama Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita berdoa sebelum kita mulai menyelidiki kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami boleh terus bertumbuh dalam sehat rohani, menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus, mengasihi Engkau, dan hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan bagi kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesehatan jasmani, berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami dari sehari ke sehari. Dan saat ini Bapa yang baik, kami mau belajar firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati untuk hidup di bawah pimpinan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara kesiapan bila saat kematian tiba, maka kita perlu memahami dan pasti juga kita harus siap menerima kenyataan bahwa semua manusia yang hidup dapat mengalami kematian. Nah, saya tertarik untuk menceritakan ketika kita melihat mobil ambulans, apa yang ada dalam pemikiran kita. Di dalam mobil itu ada orang yang sedang membutuhkan perawatan karena dia dalam keadaan mendesak. Bisa jadi karena dia sakit atau juga dia mengalami kecelakaan. Ya, itu mobil ambulans. Dan pasti semua orang di jalan raya, kendaraan-kendaraan itu harus minggir ketika ada mobil ambulan melaju di jalan tersebut, karena ada keperluan yang sangat mendesak, membawa orang yang sakit atau kecelakaan itu menuju ke rumah sakit atau klinik, dan kita penuh harapan bahwa orang tersebut akan pulih kesehatannya. Kalau kita mau melihat kepada mobil jenazah, kita maka tahu ya, di mobil jenazah itu ada jenazah, ada orang yang sudah meninggal dan akan dikebumikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak manusia senantiasa menginginkan kesehatan dan menghindarkan diri dari kematian. Ya, saya perlu mengakui
bahwa kita semua juga inginnya terus hidup sehat. Di tengah wabah penyakit ini kita berdoa supaya tidak terkena wabah penyakit tersebut, dan bahkan penyakit yang lain. Kita ingin hidup sehat. Bahkan kita ingin juga hidup lama ya di dalam dunia ini. Melihat anak-anak kita menikah, lalu kemudian kita bilang sama Tuhan, kalau bisa sampai anak-anak saya punya anak atau kami punya cucu. Setelah punya cucu, Tuhan kalau bisa cucu saya sampai wisuda dulu. Setelah cucunya sudah wisuda, Tuhan kalau bisa cucu saya sampai menikah dan punya anak lagi. Kita pengen hidup ya, pengen hidup lebih lama lagi di dalam dunia ini. Nah, ada seorang penulis buku yang bernama George Barna. Dia mengadakan survei dan mendapatkan hasil 25% responden yang disurvei itu mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi setelah mereka meninggal. Kita orang Kristen tidak begitu ya. Kita tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setelah tubuh jasmaniah ini, tubuh lahiriah ini mengalami kematian, maka roh kita sudah berada bersama-sama dengan Tuhan yang mengaruniakan roh itu dalam tubuh jasmani kita. Jadi bagi kita bukan sesuatu hal yang aneh, atau kemanakah setelah kita meninggal. Kita tahu bahwa roh kita sudah ada bersama dengan Kristus Tuhan kita. Nah, ketidaktahuan dari ke-25% responden tersebut, atau paling tidak ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, membuat banyak orang tidak siap menghadapi saat kematian itu tiba. Orang menjadi takut, gentar, kehilangan semangat, tawar hati saat menyadari bahwa tubuh jasmaninya mulai menjadi tua, tubuh lahiriahnya mulai menjadi lemah dan mengalami sakit-sakitan, matanya mulai kabur, rambutnya mulai rontok, mulutnya kok lebih banyak bicara, begitu ya, dan pendengarannya agak berkurang, lalu tubuhnya mulai merasa sakit-sakitan, kalau berjalan kok nggak kuat ya. Nah, orang mulai merasa, waduh, saya nih sudah semakin dekat dengan kematian ya. Jadi dia hidupnya tidak bergairah, tidak semangat. Padahal Bapak Ibu, kita tahu bahwa kematian itu tidak terjadi hanya ketika orang menjadi tua atau ketika orang menjadi sakit-sakitan saja. Itu menyiratkan bahwa kematian sudah dekat. Tidak seperti itu. Kematian juga banyak terjadi. Tidak hanya karena penyakit. Ya, karena ada banyak hal lain yang bisa menyebabkan seseorang mengalami kematian. Kematian terjadi kapan saja dan menimpa segala golongan usia. Pada intinya semua manusia hidup dapat mengalami saat kematiannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari melihat dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Kita tuh perlu menyadari, kita perlu siap menghadapi saat kematian jika saatnya tiba. Apa yang di firman Tuhan katakan? Manusia lahiriah merosot, namun manusia batinia dibaharui. Itu tandanya kita siap bila saat kematian tiba. Lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ini ada sebuah kebenaran dari firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu termasuk salah satu penyakit rohani. Bila hati kita menjadi tawar, berarti tidak ada lagi rasa di dalam hati ini. Betapa berbahayanya bila orang yang mengaku Kristen menjadi tawar hati terhadap Tuhan, terhadap gereja, dan terhadap hal-hal rohani.
hatinya tawar. Wah, ini tidak menyenangkan. Dia tidak punya rasa apa lagi terhadap Tuhan, gereja, dan hal-hal rohani. Nah, Rasul Paulus dari Tarsus, sekarang ini Turki. Dia hidup tahun 3 sampai diperkirakan tahun 67. Ya. Nah, dia mengalami jasmani dan tekanan secara psikis dalam hidupnya setelah dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saat dia menulis surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, dan diperkirakan itu terjadi tahun 57, Rasul Paulus mulai memasuki usia yang mulai menua dan menjelang dari akhir hidupnya. Paulus mengatakan, manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah ini, jasmaniah ini ya, tubuh badani ini, yang dikatakan semakin merosot karena pengaruh dari usia. Nah, Rasul Paulus menyadari dirinya juga semakin melemah tubuh ini. Paulus juga banyak menemui kesukaran dalam pelayanannya bagi Kristus. Paulus pernah diusir, ditolak, dilempari batu, kemudian diseret, dipenjarakan, difitnah, dihujat, ditangkap di Yerusalem, dibawa ke Roma. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 13 sampai pasal yang ke-28. Jadi jelas sekali secara fisik dan secara psikisnya dia menghadapi tekanan yang luar biasa beratnya. Tapi dia mengatakan, kami tidak tawar hati. Nah, ini yang baik sekali. Paulus sekalipun di usia yang menua dan fisik menurun, mengalami penderitaan, dia tidak mundur dalam hidup dan pelayanan Kristennya bagi Tuhannya. Dia berkata apa? Mengapa dia tidak mundur sekalipun fisik jasmani lahiriahnya merosot atau menurun? Dia berkata, sebab manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi setiap hari manusia batiniah itu diperbaharui. Paulus memiliki manusia batiniah yang kuat. Itu sebabnya dia bisa berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10. Jadi menarik sekali ya, Bapak dan Ibu, kelas dewasa senior, tubuh kita semua sebagai orang-orang yang sudah mulai ada umur, ya itu mulai merasakan tubuh jasmani ini merosot kekuatannya. Tetapi mengapa kita berani menghadapi bila memang saat kematian itu tiba? Manusia batiniah kita yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Mari kita mendiskusikan bersama-sama perkataan tentang manusia lahiriah yang terus merosot dan manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama, mari kita diskusikan bersama. Apakah maksud perkataan manusia lahiriah yang terus merosot? Ya, kekuatan-kekuatan tubuh kita mulai melemah, kemampuan panca indera kita pun mulai menurun, mulai ada sesuatu yang berubah ya, dari warna rambut, dari kuatnya kulit ya mulai keriput, dari tenaga mulai menurun. Nah, itu ya artinya manusia lahiriah yang terus merosot. Kita perlu mengakui hal tersebut ya. Yang kedua, apakah akibat yang dirasakan manusia menjalani hidupnya hanya dengan penuh tawar hati? Sudah tahu tubuh jasmaninya merosot, lalu dia menjadi, aduh saya kok lemah ya, aduh saya kok mulai keriput ya, apakah kecantikan saya mulai hilang, aduh mata saya kok mulai buram ya, aduh saya kok rambutnya sudah berubah, apa sih orang itu ngomong, saya kok pendengaran mulai menurun. Apa jadinya kalau orang mulai mengalami hidupnya dengan tawar hati seperti itu?
dia nggak ada semangat, ya. Dia nggak menjalani hidupnya ini dengan sukacita, adanya mengeluh, dan terus mengeluh. Itu dia tidak menikmati hidupnya. Jadi jangan seperti itu. Pak Pendeta, kalau sakit gimana dong? Bersandarlah kepada Tuhan, serahkanlah diri kita kepada Tuhan, dan nikmatilah hidup hari ke hari bersama dengan Kristus. Jangan kehilangan hati kita untuk Tuhan. Yang ketiga, apakah maksud dari perkataan manusia batinia yang diperbaharui dari sehari ke sehari? Apa maksud perkataan itu, Bapak dan Ibu? Oke, hubungan kita dengan Tuhan terus kuat dari hari ke hari. Saya setuju. Apalagi kita lebih setia di dalam hidup membaca firman Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dalam doa, hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan dan menghasilkan buah setiap hari. Itu berarti manusia batinia kita terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Saya bayangkan kalau kita minum, ya kita menaruh air, ya kita nggak mungkin minum air yang sama ini terus menerus, kita diamkan selama berbulan-bulan. Kita ingin air ini terus berubah, ya, diperbaharui, dan kita minum segar rasanya. Demikian juga dengan manusia batinia kita. Yang keempat, tindakan apakah yang perlu dilakukan oleh kita yang menginginkan manusia batinia yang diperbaharui? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Jangan hidup mengeluh sekalipun manusia lahiriah jasmania kita menurun, tapi kita terus dekat dengan Tuhan. Kita terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Yaitu yang perlu dilakukan oleh kita untuk memiliki manusia batinia yang diperbaharui dari sehari ke sehari. Kebenaran yang kedua, ketika kita merasa siap menghadapi kematian, ini perlu dipahami dulu, ya, bukan kita yang mencari-cari kematian, tetapi kalau memang kematian itu mendatangi kita, ya dari Tuhan, itu kita harus siap menghadapinya. Nah, kita perlu menjadikan derita besar itu sebagai derita ringan, dan kemudian kita memandang kemuliaan yang besar yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Jadi jangan takut, ya kalau kita, aduh saya gimana nih, saya takut mati. Tuhan bersama dengan kita, ya. Tuhan akan mengambil kita lalu membawa kita di tempatnya, dan ketika akhir zaman tiba, Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan dan ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi siaplah memang kalau kematian itu sudah tiba saatnya bagi kita. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kita dapat hidup siap menghadapi kematian kalau kita mampu mengatasi derita yang berat dan menganggapnya sebagai derita yang ringan. Ya, aduh Pak Pendeta, susah sekali ini kalau harus bertindak seperti itu. Ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan firman Tuhan. Ya, setiap orang hidup dalam dunia ini pasti pernah mengalami derita. Ya, bisa berbeda-beda memang antara kita satu dengan yang lain. Tapi ketika seseorang merasa, kita lihat deritanya lebih besar ya dari saya, Tuhan tahu dia sanggup menanggungnya. Tuhan tahu itu. Nah, orang-orang yang menganggap derita besar itu memberatkan hidupnya, firman Tuhan berkata, dalam imanmu dan dalam ketika engkau bersandar kepada Tuhan, engkau menyadari engkau sudah memiliki kemuliaan besar yang kekal, engkau mengetahui bahwa penderitaan besar itu lebih kecil ternyata, ya. Penderitaan besar itu mungkin kita jalan dalam hidup ini ketika sampai kita berusia 80, 90 atau 100. Tetapi kemuliaan besar yang sudah kita punya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hidup kekal di dalam kerajaan surga itu untuk selama-lamanya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan di dalam dunia yang fana ini. Nah, Bapak dan Ibu, bila saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami derita yang hebat, dan bisa juga iman kita mengalami tantangan yang hebat untuk meninggalkan Kristus, mari kita hadapi itu sebagai hal yang ringan. Saya tidak akan
merasa dikalahkan oleh derita atau sakit itu, godaan untuk meninggalkan Kristus tidak akan saya lakukan. Karena saya punya kemuliaan kekal yang besar itu. Ya, saya sudah memiliki itu. Tidak apa kita menjadi susah sekarang, tapi kelak kita punya kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ketika sakit, jangan pernah meninggalkan Kristus. Ketika kekurangan, jangan pernah lari dari Kristus. Kita sudah punya kehidupan kekal yang penuh dengan kemuliaan. Jadi jangan biarkan derita atau kesusahan menghalangi kita dan membuat hidup kita menjadi tawar hati. Hadapi semua dalam Tuhan dan biarlah kita diliputi oleh sukacita. Karena kita tahu kita punya kemuliaan yang kita terima dari Tuhan, hidup kekal itu. Bisa saja dalam menjalani hidup saat ini ada banyak derita. Demikian juga ya dalam menjalani hidup iman kita kepada Yesus Kristus. Penderitaan tubuh, penderitaan hidup bisa saja membawa kita kepada kematian. Namun ingatlah bahwa Alkitab telah mengatakan ada kemuliaan besar yang melebihi segala-galanya itu. Kita sudah miliki kemuliaan itu karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Nah, kebenaran itu bisa seharusnya membuat kita siap bila saat kematian datang kepada kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Jadi ketika kita meninggalkan tubuh jasmani ini, bukan kita kemudian bingung mau kemana misalnya, nggak tahu. Tuhan itu jalannya. Kita sudah tahu jalan itu karena Yesus yang memimpin jalan kita untuk kembali kepada Bapa. Jadi jangan takut. Ya, setelah kematian itu kita akan berjalan bersama dengan Tuhan dan harus siap menjalani hidup secara lahiriah maupun secara hidup dunia ini, dan kita punya kekekalan di dalamnya. Mari kita diskusikan bersama kesiapan menghadapi kematian dengan menganggap derita besar itu sebagai hal yang kecil karena kita punya kemuliaan yang kekal. Apakah derita besar memungkinkan seseorang mengalami kematian? Ya, harus diakui derita bisa membuat kita mengalami kematian, ya, sakit, menderita, lalu kita kemudian mengalami kematian. Tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena kita sudah punya Tuhan dalam menjalani segala sesuatu. Yang kedua, apakah yang harus kita lakukan bila derita besar tidak dapat kita hindari? Hadapi dengan tidak tawar hati. Rasul Paulus yang atas pimpinan Roh Kudus menulis firman Tuhan ini, dia mengalami derita besar yang tidak bisa dia hindari. Dia ditangkap karena imannya kepada Yesus Kristus dan dia mengalami hukuman mati dengan cara kepala dipenggal. Tapi dia bisa menghadapi semua itu tanpa tawar hati. Ini contoh bagi kita, ya. Lalu yang ketiga, mengapakah firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu menjadikan derita besar itu sebagai derita ringan? Ya, karena kita tahu, ya, kita sudah punya kemuliaan yang kekal dan besar itu. Yang keempat, apa maksud dari kemuliaan kekal? Hidup di dalam kerajaan surga dan kita mengalami hal-hal yang mulia bersama dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita membuka kebenaran yang ketiga dari 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Hidup di dunia yang penuh derita itu bukan menjadi fokus utama, melainkan yang tak kelihatan. Hidup setelah kematian yang memang belum terlihat saat ini menjadi fokus yang terbesar dalam menjalaninya. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ya, hidup jasmani ini di dalam dunia hanya sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hidup setelah kematian itu kekal adanya. Jadi firman Tuhan mengajak kita kesiapan menghadapi kematian, karena di masa depan kehidupan kekal kita miliki. Ya. Lihatlah hal-hal yang melampaui kefanaan, ya, ketidakabadian saat ini. Lihat di depan itu, kita memiliki sesuatu hidup yang kekal. Itu sebabnya Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan karena sementara, kami memperhatikan yang tidak kelihatan karena kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Kita sebagai orang yang percaya
kepada Yesus Kristus, hendaknya menjalani hidup ini dengan siap bila kematian itu terjadi. Bisa jadi saat ini kita sedang menghadapi kemerosotan hidup manusia lahiriah dan mengalami penderitaan jasmani. Namun kita punya hidup yang kekal dalam kemuliaan. Artinya tidak ada derita, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian di dalam hidup kekal itu. Nah, jalani hidup tanpa tawar hati, penuhlah dengan sukacita. Dengarkanlah perkataan seorang penulis esai Kristiani dan sekaligus ahli teologi yang bernama F.W. Boreham. Dia berkata demikian, suatu hari nanti, hari-hari saya akan berangsur menjadi senja. Masa senja saya pun akan tiba. Kemudian, saya yakin akan ada fajar yang menyingsing dan menggantikan senja itu. Fajar tersebut lebih cerah daripada fajar yang selama ini saya alami. Setelah warna terakhir dari matahari menghilang, maka terbitlah hari baru yang tidak pernah saya ketahui sebelumnya. Suatu hari yang akan mengembalikan semua hal yang telah diambil oleh hari-hari lama saya. Suatu hari yang tidak akan pernah berangsur menjadi senja. Ini gambaran hidup yang fana, ya, akan berganti dalam hidup yang penuh dengan cahaya terang dan kebahagiaan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mari miliki hidup tanpa tawar hati dan siap menghadapi bila saat kematian tiba, karena di masa depan ada hidup kekal yang telah kita miliki. Bapak dan Ibu, jadi kita sudah belajar firman Tuhan. Siap bila saat kematian datang kepada kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sudah mengajarkan firman Tuhan bagi kita. Siap menghadapi kematian, manusia lahiriah merosot, namun manusia batinia dibaharui dari sehari ke sehari. Siap menghadapi kematian dengan menjadikan derita besar sebagai derita ringan, serta memandang kemuliaan yang besar. Ya. Yang ketiga, siap menghadapi kematian, karena di masa depan kehidupan kekal sudah kita miliki. Jadi Bapak dan Ibu, kita semua nggak tahu saat kematian itu akan datang kapan. Tapi firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, siaplah menghadapi saat kematian bila tiba waktunya. Tuhan akan datang kepada kita, membawa kita ke tempat di mana Dia berada, dan kita akan mengalami kebangkitan pada saat Yesus datang kembali, dan kita hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi kita sudah pasti akan kebenaran itu. Jangan ragu-ragu, jangan merasa takut, karena ketika kita meninggalkan tubuh lahiriah ini, kita sudah ada bersama dengan Allah yang mengaruniakan roh itu kepada kita. Kita bersuka cita dan kita hidup terus di dalam iman yang bertumbuh kepada kedewasaan rohani. Bapak dan Ibu, tetap sehat secara rohani, tetap sehat secara jasmani, dan mari kita mengakhiri sekolah minggu kita pagi ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tetaplah setia kepada Tuhan dalam menjalani hidup hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa kami bersuka cita karena firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk siap bila saat kematian tiba. Karena kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami senantiasa. Dan kami tahu firman Tuhan sudah mengingatkan, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, tetapi manusia batinia kami terus dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kami akan melakukan ini bersama dengan Tuhan. Dan bila saat kematian itu tiba, Bapa yang baik, kami tahu bahwa kami siap menghadapinya. Itu sebabnya kami perlu memandang bahwa derita besar yang sedang terjadi, sakit dan segala macam yang sedang dihadapi, harus kami menganggapnya sebagai derita yang ringan, karena kami sudah memiliki kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Dan kami tahu bahwa kami harus siap saat kematian itu tiba, karena kami sesungguhnya sudah memiliki hidup yang kekal sebagai orang yang percaya kepada Yesus
Tuhan dan Juru Selamat. Bapa yang baik, hamba berdoa untuk seluruh Bapak dan Ibu, biar mereka terus bertumbuh di dalam Kristus dan mereka memuliakan Tuhan di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.